Pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan juga kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berbicara mengenai sistem pendidikan Islam dinasti Abbasiyah berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraan, menurut George Magrizi terbagi menjadi dua tipe, yaitu institusi pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum dan institusi pendidikan eksklusif tertutup terhadap pengetahuan umum. Nah, sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria hubungan institusi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi. Ada dua macam, yaitu institusi pendidikan Islam formal dan institusi pendidikan Islam informal. Nah, apa sih institusi pendidikan formal? Institusi pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Dan yang kedua adalah institusi pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini sebaliknya diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat atau anggota masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum termasuk filsafat dan lain sebagainya. Itu termasuk kurikulum pendidikan Islam. Jadi kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah terbagi menjadi tiga, yaitu kurikulum pendidikan dasar atau kutab, terus juga kurikulum pendidikan menengah, dan juga terakhir itu adalah kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kalau misalkan kurikulum pendidikan dasar atau kutab itu kayak membaca Al-Quran, menghafalnya, dan pokok-pokok dari agama Islam seperti bicara berwudu, sholat, dan lain sebagainya. Bicara tentang kurikulum pendidikan menengah, jadi pendidikan menengah itu menjelaskan tentang rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum kayak fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya, rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi dua jurusan itu loh. Yang pertama, jurusan ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah yang meliputi tafsir, Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu adalah jurusan-jurusan ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah, mantik, ilmu alam, dan kimia. Mungkin itu sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Tokoh-tokoh pada masa Bani Abbasiyah. Ibnu Sina adalah seorang ahli medis muslim yang pada usia 17 tahunnya sudah menguasai teori kedokteran dan diangkat sebagai penasehat dokter. Ibnu Sina juga dikenal sebagai bapak pengobatan dunia dengan bukunya yang terkenal Qanun fi al-Tabib atau Fundamentals of Medical Science. Al-Farabi, ia adalah seorang filsafat Yunani yang menguasai 70 bahasa dan logikanya melampaui Aristoteles. Ia juga dikenal sebagai guru kedua bidang filsafat. Al-Khwarizmi, ia dikenal sebagai bapak aljabar atau algoritma, yaitu aritmatika desimalia menggunakan angka Arab. Ia juga seorang ahli astronomi dan geografi. Pemikirannya dalam bidang matematika diakui oleh dunia hingga saat ini. Karyanya adalah penemuan bilangan nol dan tabel algoritma. Ibnu Khaldun, ia sangat mahir dengan filsafat, ilmu alam, dan seni kesusastraan yang dipadukan dengan bidang kenegaraan, perjalanan, dan pengalamannya. Ia juga dijuluki sebagai bapak sosiologi Islam. Ibnu Rushd, ia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi agama dan memiliki ilmu yang luas. Neneknya adalah seorang ahli hukum. Ia mempelajari matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran kepada Ibnu Bashikawal, Ibnu Masaroh, dan Abu Ja'far Harun. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penunjang dan penghambat pada masa Daulah Abbasiyah. Puncak keemasan pada Bani Abbasiyah terletak pada periode masa Khalifah Harun al-Rasyid dan juga terletak pada masa Khalifah Al-Ma'mun putra Harun al-Rasyid.
Adapun faktor kemajuan, yang pertama yaitu Islam semakin luas di Baghdad. Yang kedua adanya perkembangan ilmu sains sehingga melahirkan tokoh-tokoh ilmu legendaris seperti Ibnu Hayyan. Yang ketiga, Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangun ekonominya. Yang keempat, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain sehingga asimilasi membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Perkembangan ilmu pengetahuan berhenti setelah Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran akibat penyerbuan Hulaguhan. Penguasa Mongol tersebut menghancurkan kekayaan ilmu pengetahuan Islam. Mereka membunuh para ilmuwan muslim serta membakar sekolah dan perpustakaan. Adapun faktor penghambatnya yaitu lemahnya semangat patriotisme menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam pudar dan tidak berdaya lagi. Kedua, fanatik mazhab, persaingan dan perebutan tiada henti antara Abbasiyah dan Awaliyah. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Jenis pengeluaran semakin beragam dan semakin sempitnya wilayah kekuasaan khalifah karena banyaknya provinsi yang memisahkan diri.